adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Lah ini anak dewe yang jarang diberi teks kira-kira beneran enggak ya? Bener ya Bu ya? Sudah baca satu teks aja loh, aduh gitu. Wah setelah baca 3, padahal bacanya sekilas aja kan bisa gitu. Nah, jadi lihat nanti di Puspenjari itu boleh jawaban setuju, boleh tidak setuju. Jadi Puspenjari itu nanti kalau kami yang membahas soal itu bisa menyiapkan 2. Kalau setuju itu yang seperti ini kriterianya, yang tidak setuju kriterianya ini. Jadi anak itu nanti tergantung di penjelasan alasannya. Kalau dia menjawab setuju alasannya apa, tidak setuju alasannya apa. Bisa jadi dua-duanya betul. Tergantung alasannya dia membidiknya di mana. Nah inilah perbedaan utama di AKM. Jadi AKM itu anak-anak bisa menyampaikan argumennya dari sisi pengetahuan si anak itu. Dia mau misalnya dia nggak setuju ya nggak masalah. Contoh soal yang reflektif begini. Misal kamu hidup ya, ini ada teks tentang menjaga lingkungan. Betul itu soal SMP. SMP atau SD saya lupa. Jadi menjaga lingkungan. Nah untuk menjaga lingkungan salah satu cara, karena di lingkungan itu, di perumahan itu ada yang keculian. Nah salah satu cara usulannya itu adalah ada pos kampling. Nah menurutmu pos kampling itu cocok enggak? Nah kalau di orang anak ini berada di lingkungan perumahan, kira-kira pos kampling itu ada roda kayak gitu, setuju enggak kira-kira? Enggak. Ngapain ada itu? Wong ada wis bayar apa itu? Satpam ya. Bayar satpam di depan perumahan kok dadakan nganggo rondo-rondo. Nah itu bagi anak yang kota, tapi kan sasaran AKM itu tidak hanya di kota. Bagi anak yang di kampung dia setuju. Karena memang lingkungannya butuh keamanan, butuh ronda. Tapi bagi anak yang kota dia nggak setuju karena sudah ada. Nah ini berarti ini kontekstual. Jadi sudah mengacu kepada kehidupan nyatanya dia. Jadi boleh dia menjawab setuju tidak setuju. Tapi kalau ini kan sudah ada panduannya ya, panduannya berdasarkan yang sudah dibaca tadi gitu. Jadi terkait dengan pemahaman si peserta didik. Jadi memang benar-benar menguji di literasi membacanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, langsung aja. Sudah paham ya? Oke, lanjut ya. Nah ini untuk yang kalau yang tadi teks informasi ya, informasi yang saintifik. Nah ini contoh yang teks sastra untuk yang retreat akses, yang soal gampang. Nah ini saya baca. Di lantai atas, di dalam sebuah menara tua pernah ada tempat kerja. Tempat itu adalah tempat pembuatan keramik penuh dengan cat warna-warni, alat gambar dan sebagainya, tungku. Di sana ada tanah liat tersimpan. Di bagian paling bawah, hampir di pojok tempat itu ada segumpal tanah yang sudah lama berada di sana. Dia hampir tidak ingat kapan terakhir dia diambil untuk dibuat keramik gitu. Setiap hari pintu penutup yang kuat itu dibuka. Tangan-tangan dengan cepat meraih dan mengambil bongkahan atau bulatan tanah itu. Segumpal tanah liat itu dapat mendengar betapa gembiranya orang-orang yang sibuk bekerja di sana. Kapan aku mendapat giliran? Tanyanya. Seiring hari berlalu, di dalam penyimpan yang gelap, segumpal tanah itu kehilangan harapan. Nah, pada suatu hari itu ada sekumpulan anak datang ke sana, dia mengambil tanah liat itu. Inilah kesempatanku yang paling besar, dia pikir. Dan ini omongannya si segumpal tanah liat tadi. Nah, seorang anak laki-laki menyimpan tanah liat itu ke dalam alat pemutar dan memutarnya semakin kencang gitu. Ini sungguh menyenangkan untuk si tanah liat. Ya, dia diputar-putar itu sangat senang. Anak itu mencoba menarik tanah itu ke atas terus memutar. Nah, dia sangat senang. Nah, mengapa segumpal tanah liat itu demikian lama di ruang penyimpanan? Nah, ini ada jawabannya di sini. Tinggal anak nanti jawab. Ini model yang uraian singkat. Gitu. Nah, masih sama teksnya. Nah ini yang interpret. Jadi dari satu teks itu bisa muncul 7 soal, 5 soal, 10 soal, 12 soal, 11 soal gitu terserah ya. Jadi nanti bagaimana guru itu mengelola teks ini bisa menjadi soal yang banyak kayak gitu. Si anak laki-laki telah meninggalkan segumpal tanah liat itu dalam bahaya. Bahaya apakah itu? Nah tadi ya, lanjutannya ya. Sampai dia didebur bulan-bulan. Sudah waktunya untuk membersihkan diri, kata Pak Guru.
seorang laki-laki sangat senang karena dia menjadi sesuatu. Setelah mencoba membuat sebuah mangkok, si anak kecil itu ternyata akhirnya menyerah. Tanah itu dileburnya lagi, kemudian dibulatkan menjadi mirip bola. Jadi tanah liat itu yang tadinya diputer-puter menjadi mangkok, dia akhirnya dibalikin lagi karena si anak kecilnya itu menyerah, akhirnya jadi bulatan lagi. Nah, sudah waktunya untuk membersihkan diri, kata Pak Guru. Jadi anak-anak tadi, dengan Pak Gurunya, dia akhirnya si anak laki-laki itu pergi dan sebagainya. Si tanah liat itu ketakutan, ya, karena tidak ada dia kehilangan tempatnya yang nyaman di dalam tempat penyimpanan yang lembab. Dia tahu bahwa dia berada dalam bahaya. Habislah sudah, dia pikir, aku akan tinggal di sini dan mengering sekering batu. Ia duduk di dekat jendela yang terbuka. Dia tidak dapat bergerak. Dia merasakan cairan yang keluar dari tubuhnya, ya. Sinar matahari mulai meredup sampai akhirnya mengeras sekeras batu. Kira-kira apa yang bahayanya di situ? Nah, dari teks ini, ya, karena si tanah liat itu tidak menjadi sesuatu kayak gitu. Nah, untuk soal yang ini masih sama, itu evaluatif dan refleks. Itu si gadis kecil adalah seorang yang sangat penting dalam cerita ini. Jelaskan mengapa dia penting di dalam semua kejadian cerita itu. Ini ada lanjutannya. Nah, setelah si keramik itu ditaruh di dekat jendela, dia mengering. Akhirnya suatu hari ada seorang anak kecil datang, ya, melihat segumpal tanah itu di dekat jendela. Dia ambil, terus dia buat menjadi cangkir gitu, bagus sekali. Jadi simpan anak siapa saja kira gitu. Akhirnya tanah liat yang tadi yang hampir yang mengering itu tadi menjadi sebuah cangkir, dan dia diletakkan di rak dapur berdekatan dengan cangkir-cangkir lainnya. Nah, ini mengapa dia penting dalam kejadian itu? Nah, ini ya Pak, ya, Bapak Ibu. Oke, memang teks literasi ya seperti itu ya. Contohnya yang sastra. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, learning progression. Learning progression itu kalau dulu kisi-kisi, sekarang learning progression. Bapak Ibu, nanti dari SD, SMP, SMA itu learning progressionnya hampir sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu konteks dan jumlah teksnya. Ya, misalnya SD itu untuk kelas jenjang yang bawah itu misalnya ya 100 kata. Nanti jenjang atasnya yang kelas 3 misalnya 200 kata. Untuk yang kelas 4 nanti misalnya 250 kata. Untuk yang kelas 8 berapa? Misalnya 300 kata, 400 kata kayak gitu. Jadi ada learning progression, nanti bisa saya lihatkan sekilas ya untuk learning progressionnya. Nah, untuk tingkat kesulitannya juga yang berbeda. Kalau SMA itu maksimal 700 kata. Nah, bayangkan anak SMA kalau dikasih teks semua 700 kata berapa itu? Beneran. Nah, ini maka guru bahasa Indonesia harus bisa membuat teks itu bisa menjadi infografis, bisa mengubah menjadi tabel, grafik atau apapun. Ya, jadi supaya anak itu nggak bosan kalau melihat kata-kata itu kan kayak diperkosa loh, ya enggak? Jadi di sini itu kan dibelenggu bener-bener suruh baca itu kan pusing. Tapi kalau sudah diberi infografis, nah Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi, banyak sekali kan aplikasi sekarang itu banyak, nanti dibuat aja infografis. Nah, masukkan inti-intinya ke situ. Jadi ada teksnya dipotong, satunya dibuat infografis. Jadi ada teks, ada infografis. Nah, infografis ini membantu. Yang sudah ada di infografis jangan dimasukkan teks. Gitu caranya ya untuk yang jenjang SMA. SMP juga sama. SMP itu sekitar 400 kata itu kalau semua teks bacaan itu blenger. Saya yakin. Nggak mau di kampung, mau di kota itu kalau anak-anak suruh baca itu sudah. Kendalanya Bapak Ibu di kelas apa? Sama ya Bapak Ibu, kalau sudah baca itu kan udah ngantuk loh. Nah, game. Nah, bagaimana nanti teks itu biar kayak game itu ya boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi boleh video apa ya apa kok Pak. Ya, jadi nanti stimulusnya video nggak apa-apa. Ya, simak video ini. Setelah itu kamu lihat video itu bikin soal yang terkait dengan video itu nggak apa-apa. Ya, atau buat yang tadi infografis. Ini ya. Jadi kalau dulu soal UN kan seperti ini ya, bukti latar. Oh, kalau bahasa Indonesia bukti latar suasana riuh, komentar yang tepat gitu ya. Karena ini wacana disajikan pendek, tidak menggali pemahaman membaca. Mengapa tuh kok jadi literasi? Karena memang
tingkat baca siswa di Indonesia itu kan sangat rendah ya. Kita itu sudah peringkat berapa itu? 60 sekian atau hampir 70 di dunia itu untuk literasinya. Kita sangat ketinggalan. Dengan negara tetangga itu kita sudah ketinggalan jauh. Oleh karena itu Pusmenjar membuat AKM ini yang sasarannya di literasinya. Nah kalau sekarang soalnya modelnya yang tadi, ya, ini contoh soal AKM kelas 8. Ini ada teks. Nah kemarin Bapak Ibu saya membuat soal itu pasti ada gambar. Pasti ada gambar, karena gambar itu nanti menjadi sasaran penulisan soal, gitu, ya. Jadi ini ada temanku menyelamatkanku, nanti ada teksnya seperti ini, terus contoh pertanyaan. Bayangkan apa yang akan terjadi jika sosok aku dalam teks tersebut memutuskan untuk membiarkan perilaku sekelompok anak pada gigi. Manakah pernyataan yang sesuai dengan kondisi ini? Nanti diklik aja. Nah, pertanyaannya mau PG atau PGK? Kalau PG jawab 1, kalau PGK lebih dari 1. Nah, seorang kritikus cerita pendek memberikan beberapa kalimat ulasan terhadap isi wacana. Tentukan setiap ulasan berikut sebagai ulasan yang berdasar wacana atau tidak berdasar wacana, tidak cetak. Kayak gitu. Jadi pertanyaannya sekarang lebih variatif. Nah ini yang menemukan informasi, contohnya ini ya Bapak Ibu, ini sebenarnya kan teksnya panjang loh ini, teksnya panjang. Nah tapi dibuat satu grafik ya, infografis. Ini yang menemukan informasi gampang, jenis air apa yang paling banyak di muka bumi, sebutkan 2 jenis air tawar. Nah ini infografis, jadi ini. Nah ketika Bapak Ibu mengambil stimulus dari internet itu nanti boleh diubah-ubah, dikombinasi, dihilangkan, dimodifikasi boleh, atau mungkin seperti ini dihilangkan kata-kata yang ada karena nanti akan dibuat soal. Karena di sini nanti ini yang sasaran membuat soal, jadi dihilangkan gitu. Terus ini tadi ya, oke, jadi ada infografis seperti ini, teksnya dikurangi, kita buat infografis seperti ini. Ya, contohnya seperti ini ya, tadi ada yang dihilangkan dulu. Nah, pertimbangan dalam menyusun soal yang tadi contoh, jadi memodifikasi informasi yang ada di tabel, memodifikasi ilustrasi, bisa memunggal informasi, maaf ya ada salah ketik semua nih. Ya, oke. Sekarang lanjut ke bagaimana sekarang menulis soalnya. Nah kalau Bapak Ibu mau menulis soal AKM ya, nanti buat latihan Bapak Ibu untuk ke siswanya. Itu yang pertama yang harus diperbaiki, yang harus diperhatikan, 1, stimulus, terutama stimulus dulu. Stimulusnya harus bersifat edukatif, inspiratif, menarik, memiliki unsur kebaruan. Ya, jadi cari sesuatu yang itu anak-anak itu ketoknya sederhana tapi belum banyak yang tahu. Jadi anak itu dapat inspirasi baru, oh ternyata begitu ya, gitu. Atau nanti ada itu menarik gitu, begitu anak baca jadi tertarik membaca, oh ternyata begitu ya, oh ternyata rayap itu begini ya, kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang dapat diperoleh gitu. Jadi terus kebaruan, kalau mengambil di internet lihat tahunnya, jangan terlalu lama ya. Kalau terlalu lama ini sudah kadaluarsa, ambil yang up to date kayak gitu. Nah ini yang susahnya di sini, harus edukatif, inspiratif, menarik. Jadi mencari stimulusnya syaratnya itu. Nek biasa-biasa wae ora kanggo ya, gitu. Soal harus sesuai dengan indikator atau tujuan pengukuran nanti di learning progression. Penulisan harus sesuai dengan kaidah penulisan soal. Nanti bagaimana kaidahnya, saya harus ada slide lagi. Kalau Bapak Ibu kerso nanti saya tambahin. Stimulus, gambar, kalimat, slogan, kutipan tidak mengandung unsur iklan produk ya, atau komersil atau instansi, tidak mengandung sara, kekerasan, pornografi dan sebagainya, tidak menggunakan nama orang yang masih hidup. Ini harus dari sumber yang kredibel ya. Kalau pakai GoID itu disarankan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bapak Ibu nanti ini ya, penulisan soal harus sesuai dengan kaidah. Bapak Ibu kalau menulis soal itu kira-kira kalau jawabannya frasa
atau berupa kata itu biasanya Bapak Ibu belakangnya itu titiknya berapa? Berapa? 4 ya. Kalau kalimat 3 ya. Nah itu jadi harus diperhatikan ya, seperti itu teknis-teknis kayak gitu ya. Jadi harus tahu meskipun itu kelihatannya sepele. Ya, ini untuk distribusi soal AKM. Untuk yang konteks personal itu kelas 8 itu untuk personalnya 40%, sosial budaya 40%, saintifiknya sekitar 20%. Untuk yang saintifik cuma sedikit ya. Ya, untuk saintifik sedikit. Ini karena Bapak Ibu MTS ya. Ya, jadi yang kelas 8 ini sosial budaya seperti ini, tapi bisa jadi nanti berubah sesuai regulasi ya, bisa jadi. Untuk yang levelnya, yang untuk pemahaman itu sekitar 2 yang literate akses ya. Kalau ini yang numerasi itu knowing-nya 25%, yang pemahaman interpret 50%, yang penalaran atau evaluatif itu 25%. Jadi yang paling banyak itu di interpret ya, paling banyak itu. Nah itu untuk yang AKM nasional atau AKM sertifikasi. Untuk yang bentuk soal, untuk PG itu sekitar 20% itu bentuknya PG. Jadi ini bentuk soal di AKM. Untuk PGK 60%. Bapak Ibu bersani ini paling banyak itu PGK. Nah PGK itu kombinasinya banyak, benar, salah, ya, tidak, fakta, opini kayak gitu-gitu tadi. Terus yang menjodohkan itu wajib ada, itu menjodohkan 10%. Jadi dari misalnya 10 soal itu harus ada 1. Untuk isian singkat itu jawaban singkat 5%, yang uraian agak panjang itu yang 5%. Itu untuk AKM nasional. Untuk AKM kelas itu beda.